Izin Pak. Ya. Assalamualaikum Sebutkan warahmatullahi nama wabarakatuh. dan pertanyaan kepada siapa, nama dan dari mana? Ya. Izin saya Bahairi Pak dari Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Yang ingin saya tanyakan terutama sekarang ada narasumber dari Kementerian Keuangan. Ini agak keluar sedikit Pak, tapi ada hubungannya tentang penggajian P3K Pak. Ini ada hubungannya dengan belanja pegawai. Gaji P3K ini kan dibiayai dari dana transfer umum. Nah, kenyataannya di kami ini dana transfer umum 2026 itu bukan bertambah, malah dikurangi. Jadi dalam tanda petik sebagian pengambil kebijakan berpikir bahwa sebetulnya alokasi untuk penggajian P3K ini tidak ada di DTU 2026. Karena bukan bertambah, malah berkurang. Karena sebelumnya kita punya spesifik grant yang dibiayai dari pusat. Tapi begitu spesifik grantnya hilang, justru DTU-nya juga hilang. Ini jadi minta klarifikasi Pak, penjelasan itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan belanja pegawai di Undang-Undang Nomor 1 2022. Ini juga ada kaitannya dengan infrastruktur Pak. Jadi pertimbangannya penjelasannya begini Pak. Kalau seandainya daerah sudah memenuhi yang 30%, tapi tidak bisa mencapai yang 40%, sebetulnya kan sama juga Pak. Kan kena sanksi Pak. Ini mohon klarifikasi lagi Pak. Jadi jangan sampai nanti daerah jor-joran mengejar yang 30%, nanti kena yang di 40-nya. Sebetulnya sama saja Pak. Mungkin cukup dua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bahairi. Teman saya juga ini, beliau ini. Silahkan penanya yang lain. Mungkin suara wanita dulu ya. Suara ibu, silakan Bu. Langsung aja pertanyaannya ya. Supaya singkat padat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kami Maya Ekasari, saya Kabak Organisasi Setda Kabupaten Oku Timur Pak, Sumatera Selatan. Izin bertanya Pak terkait pengusulan TPP ASN Pemda yang tadi poinnya periodisasi pengusulan dan pemberian persetujuan TPP jangka menengah dilakukan dalam jangka menengah, tidak tahunan, cukup 1 kali pengusulan TPP dan berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Seyogyanya Pak, di kabupaten kami persetujuan yang diberikan oleh yang keluar dari Keuda Kemendagri itu dengan 4 kriteria Pak, sebesar 35 miliar. Namun yang direalisasikan hanya 13 miliar Pak, hanya beban kerja yang dibayarkan. Apakah nanti untuk 2026 kami mengusulkan yang tadi sesuai dengan persetujuan, ataukah kami mengusulkan sesuai dengan realisasi yang dibayarkan Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, di 2025 tadi yang kami ini ada selisih silpa 22 miliar Pak. Apakah bisa dihitungkan kembali ke dalam TPP 2026 Pak? Dan sanksi apa yang diberikan kepada Pemda kalau tidak mengikuti hasil dari persetujuan dari Kemendagri? Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih dari Oku Timur. Mungkin dari atas dulu, nanti siap-siap 2 orang dari sisi kanan kami ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, nama Bahagio dari bagian organisasi Setda Kabupaten Gresik. Menanyakan terkait TPP insentif pajak Pak, pertimbangan objektif lainnya. Sesuai dengan PMDN 14 2025, TPP insentif pajak diberikan kepada ASN pada instansi pemungut pajak yang dibuktikan apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibuktikan kinerja bulanan pemungutan pajak.
di tempat kami instansi pemungut pajak itu masih terdiri dari bidang yang melaksanakan tusi pemungutan pajak atau bidang pendapatan dan bidang yang melaksanakan tusi pengelolaan keuangan. Apakah ASN yang insentif pemungutan pajak bisa diberikan juga kepada seluruh ASN yang ada di BPPKAD, instansi pemungut pajak? Walaupun yang terkait tusi pengelolaan keuangan tidak melaksanakan tusi pemungutan pajak, tapi diberikan tugas tambahan terkait pemungutan pajak. Seperti itu, Pak. Yang kedua, terkait sekda kami yang tahun ini tidak mendapatkan TPP insentif pajak, tapi diatur di Permendagri 14 2025. Sekda bisa diberikan insentif TPP insentif pemungutan pajak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sehingga nanti di 2026 akan kami usulkan untuk berubah yang semula mendapatkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan kondisi kerja, nanti akan dirubah menjadi TPP pertimbangan objektif lainnya, kelangkaan profesi dan kondisi kerja. Nah, apabila perubahan tersebut, apakah masih harus mengajukan persetujuan? Karena yang berubah hanya terkait TPP untuk pertimbangan objektif lainnya, bukan yang beban kerja, prestasi kerja sudah kami hilangkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagio. Yang dari bawah mungkin sebelah kanan. Coba mungkin dari Bapak yang di depan dulu. Silakan, sebelah kanan ini. Baik, terima kasih Pak Fernando. Kami dari Badan Keuangan Provinsi Gorontalo izin menanyakan terkait beberapa hal. Pertama, mengapa sampai saat ini pemerintah daerah tidak memperoleh pengaturan TPP atau tunjangan kinerja melalui peraturan presiden, sementara kementerian lembaga itu diatur secara khusus dengan Perpres Tukin masing-masing. Apakah ini mencerminkan perbedaan status hukum atau sekedar perbedaan kebijakan fiskal? Mungkin ini ke Bapak-bapak yang dari Kementerian Keuangan. Yang berikut, bagaimana Kemendagri memandang aspek keadilan dalam sistem remunerasi ASN, di mana ASN pusat menerima tunjangan kinerja wajib berbasis capaian reformasi birokrasi, sedangkan ASN di daerah hanya dapat diberikan TPP yang sifatnya opsional dan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Apakah ketentuan yang berikut ini Pak Fernando, apakah ketentuan kalimat dapat diberikan TPP dalam PP 12 2019 dan peraturan turunannya dianggap sudah mewakili semangat grand design reformasi birokrasi yang menekankan remunerasi berbasis kinerja bagi seluruh ASN? Bagaimana Kemendagri menilai dampak ketiadaan Perpres Tukin bagi daerah terhadap motivasi ASN dan efektivitas reformasi birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota? Yang terakhir, ketentuan dalam pasal 58 ayat 1 PP 12 2019 menyebutkan bahwa Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah berdasarkan pertimbangan objektif. Mengapa hanya menggunakan frasa dapat, bukan dengan menggunakan kalimat diberikan berdasarkan kinerja? Mungkin itu saja dulu Pak Fernando dan Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari sisi sebelah kanan. Ya, mungkin suara Bapak yang paling kanan dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuharudin dari Kota Bengkulu. Salah satu dasar pertimbangan dari persetujuan TPP itu kan belanja pegawai yang 30% tadi.
sebenarnya jadi pertanyaan utama saya dalam setiap tahunnya itu selalu keluar dari PEDUM bahwa perhitungan belanja pegawai itu merupakan jumlah pegawai dikurangi TPG dan tamsil ya, dibagi dengan total belanja APBD. Kalau kita melakukan perhitungan seperti itu, saya rasa belum mencerminkan kondisi fiskal yang ada. Kenapa saya bilang demikian? Karena total belanja APBD sendiri itu termasuk di dalamnya itu belanja TPG dan tamsil sendiri. Jadi kalau kami melakukan perhitungan di Kota Bengkulu ya untuk tahun 2026, itu kalau kita menyertakan TPG dan tamsil, itu beban belanja pegawai kami sekitar 56%. Tapi kalau kami keluarkan TPG dan tamsil, itu menjadi 49%. Ya kan tadi bilang penyebutnya tetap sama, total belanja APBD. Makanya sebenarnya jadi pertanyaan saya setiap tahun, sebenarnya formulasi yang benar itu penghitungan beban belanja pegawai rasionya seperti apa yang benar? Karena kalau ngikutin kertas kerja selama ini kayaknya nggak mencerminkan kondisi beban pegawai yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bengkulu. Mungkin saya persilahkan dulu kepada teman-teman dari Pak Yose dulu. Bapak dulu sikat. Ada nggak tambahan dari Bapak? Sebelum. Ya, baik. Yang pertama yang mungkin bersinggungan dengan kami ya, sesuai dari Bu Maya tadi itu kan. Jadi apakah kita bayarkan sesuai realisasi tahun sebelumnya? Ya, itu secara jelas kita bilang tidak. Ya, sekali lagi penghitungannya berdasarkan indeks, kita hitung basic, kemudian ada persentase. Jadi bukan realisasi. Misalkan tahun 2025 ini di sebuah daerah hanya dibayarkan 7 bulan. Terus dasar itulah yang akan kita pakai di tahun berikutnya, dibayarkan 7 bulan. Padahal Pak Nando bilang dianggarkan 14 bulan. Nah, ketika tahun berjalan, itu kebijakan teman-teman di daerah itu. Ya, karena berhubung situasi kondisi demikian, kita cuma 7 bulan gitu. Tapi untuk pengajuan persetujuannya ataupun pelaporan, kita menghitungnya per bulan. Ya, jadi dibedakan itu Bu Maya. Kemudian apakah Sekda soal upah pungut tadi ya, itu secara regulasi sekali lagi ini banyak temuan terkait dengan Sekda yang mendapatkan upah pungut sehingga kita narasinya kita tidak mengurangi uang yang ada di Sekda tadi, tapi kita geser ke kelangkaan profesi. Nah, itu gunanya ya. Jadi teman-teman Sekda pun aman. Kalau kita kan nominalnya yang penting kan, nominalnya nggak kurang gitu. Nah, bagaimana mengamankan itu tidak ada persepsi macam-macam karena memang instansi pembina tadi itu ya yang dikejar tim pemeriksa gitu. Ya, instansinya siapa? Ya untuk badan yang mengambil upah pungut tadi. Nah, bagi teman-teman yang mempertajam di kabit-kabit saja itu silahkan saja. Cuman secara umum itu bagian ataupun badan itulah yang mendapatkan upah pungut. Dan Sekda jangan dimasukkan sana. Ya, dia dapat tapi masukkan di kelangkaan profesi. Saya kira itu Pak Nando ya, mungkin saya tambahkan lagi kalau ada yang belum terisi ya. Silakan Pak Nasrullah. Silakan Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nando. Ya, ada beberapa pertanyaan ya tadi yang sampaikan ke kami. Tadi dari Babel ya, pengajuan terkait dengan P3K. Jadi Bapak Ibu, ini yang juga menjadi concern kami juga di pusat ya, terkait dengan P3K ini sudah sangat banyak daerah yang menyampaikan keluhan ya kepada Kementerian Keuangan, di mana terkait gaji P3K ini yang belum terproses itu ya. Jadi kalau kami cerita historisnya Bapak Ibu semuanya, sebetulnya untuk P3K tahun 2025 yang diajukan di tahun 2024 itu sudah dianggarkan di DAU SG ya. Dan di DAU Blok Red masalahnya. Dan itu
Kalau seandainya diangkat di tahun 2025, maka dia blok grantnya bisa digunakan untuk mendanai belanja pegawai P3K tersebut. Namun demikian banyak ya yang menyampaikan keluhan terkait dengan belum terbayarkannya ini terkait gaji P3K ini, dan ini sudah kami konfirmasi juga ke Menpan RB terkait ini ya. Sebetulnya terkait dengan gaji P3K ini dari Menpan RB sendiri pun sudah memberikan kriteria-kriteria yang detail ya terkait dengan pengajuan TPP ini gitu. Tapi kenyataannya daerah masih mengajukan TPP yang mengajukan P3K yang besar gitu ya. Dan di tiap daerah pun Menpan RB pun sudah mempersyaratkan atau kepala daerah sudah memberikan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ya, SPTMJ istilahnya ya, SPTM itu kan, yang tangan langsung oleh kepala daerah. Dengan demikian menurut kami daerah sebetulnya nggak perlu ya protes gitu ya, karena sudah di situ disampaikan bahwa ini sudah dianggarkan di APBD gitu. Karena memang penggajian TPP itu penggajian P3K itu hanya untuk tahun pertama saja. Sedangkan untuk tahun berikutnya merupakan dianggarkan dari APBD daerah yang bersangkutan. Itu terkait P3K. Jadi memang sedikit ya saya sampaikan, kami diskusi dengan teman-teman Kemenpan RB. Jadi memang terkait dengan P3K ini memang menjadi polemik gitu ya. Saya tanya ke teman-teman di Kemenpan RB, ini memang menjadi isu ya, jumlah P3K-nya yang banyak tapi penggajiannya yang tidak bisa dianggarkan dari APBD. Karena ini pada saat pengajuan ini dilakukan oleh kepala daerah yang sebelumnya, tapi itu tidak bisa diakui atau dijalankan oleh kepala daerah berikutnya ya. Ini yang terkait dengan pengajuan di tahun 2024. Itu yang kami dapat informasi dari Kementerian Pan RB. Terus Bapak Ibu, itu yang pertama. Tadi juga disinggung terkait dengan belanja pegawai PSBIPP ya, belanja infrastruktur pelayanan publik. Ya ini sama-sama ya, ini mandatorinya sama-sama di Undang-Undang 1 pemenuhannya di tahun 2027 ya. Itu sama untuk belanja pegawai maksimal 30%, sedangkan BIPP-nya di minimal 40%. Nah ini memang mandatorinya memang agak berat ya, kami menyadari. Namun demikian Bapak Ibu, untuk belanja pegawai memang kami tidak bisa bertindak lebih lanjut ya, bertindak lebih banyak terkait dengan diskresi dalam penurunan atau cara-cara yang bisa diakui sebagai pemenuhan belanja wajib belanja pegawai, karena sudah bersifat baku ya atau fix. Namun untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, kami selalu mencoba untuk selalu berkreasi ya, untuk selalu mencoba gimana daerah itu bisa memenuhi angka 40% tersebut dengan cara melapangkan atau meluaskan subkegiatan yang bisa diakui sebagai belanja infrastruktur ya. Itu yang bisa kami lakukan. Nah, nggak tahu nanti mungkin ke depan lagi kami mungkin juga akan berakrobat ya untuk memenuhi BPP ini seperti apa. Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Insya Allah terkait dengan BIPP ini kami akan mencoba gimana daerah itu tidak terlalu diberatkan ya. Apakah nanti diskresinya seperti apa, nanti kita tunggu berikutnya gitu. Tapi yang pasti kami menyadari dan memahami kesulitan daerah terkait dengan pemenuhan belanja wajib ini gitu. Baik belanja pegawai maupun belanja infrastruktur. Dan selanjutnya tadi ada dari pertanyaan dari Bengkulu ya. Gimana sih cara menghitung pemenuhan mandos belanja pegawai ya? Tadi sebutkan
tunjangan guru yang dari TKD itu tidak berhitung juga sebagai belanja daerah gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kalau hitung-hitung kami formulasinya itu adalah mungkin bisa dicatat Bapak dari Bengkulu. Pertama ya itu belanja pegawai itu dikurang dulu dengan tunjangan guru yang dialokasi dari TKD ya, dikurang dulu. Kita misalkan di sini total belanja pegawai itu adalah 500 miliar ya kan, sedangkan belanja tunjangan guru yang dialokasikan dari TKD itu 50 miliar, baru dibagi dengan total belanja yang ada di APBD, maka akan dapat angkanya Bapak. Jadi tunjangan yang dari TKD itu sebagai pengurang dari belanja pegawai, ya. Jadi itu dulu dikurangi belanja pegawai, dikurang dengan tunjangan guru, baru dibagi dengan jumlah belanja daerah, baru kali 100%. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tunjangan ini kenapa sebagai pengurang? Karena ini sudah dialokasi dari pemerintah pusat, dari TKD gitu Pak. Jadi bisa dihitung lagi. Mungkin itu Pak Fernando dari kami kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini juga saya juga ikut menjawab ini, moderator merangkap. Narasumber pertama Pak Bahiri ya kita sesuaikan aja dulu Pak ya. Nah intinya ini pemberlakuannya 30%, 40% ini di 2027. Tahun depan masih 2026, makanya kami sampaikan kepada teman-teman Kementerian Keuangan, tahan dulu Pak. Pemberlakuannya 2007 ya, itu satu. Yang kedua untuk Oku Timur, jadi ini menarik ini. Jadi begini Pak, kita ikuti TPP ini mengikuti mekanisme. Mekanisme yang mana? Ada di perencanaan, ada di penganggaran. Dalam proses penganggaran ada perlu persetujuan. Persetujuan yang Anda ajukan berdasarkan perencanaan Anda. Misalnya Anda merencanakan tahun depan kelas jabatan 8 misalnya 3 juta. Ya kan? Kemudian apa saja kriterianya? Itu ada 6 kriteria. Boleh pilih salah satu, mau pilih salah 2, salah 3, terserah. Itu sudah Anda rencanakan. Oh, kami akan menggunakan 3 kriteria. Nanti ketemulah kelas jabatan sekian, kelas jabatan 8 misalnya menjadi sekian. Kan begitu. Itu di perencanaan. Itulah yang Anda anggarkan. Setelah Anda anggarkan tertuang dalam APBD, perlu persetujuan dari Mendagri, usulkanlah persetujuan yang 3 kriteria tadi. Jangan lagi di luar dari sini atau dikurang-kurangin atau ditambah-tambahin. Baru setelah keluar persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, setelah keluar persetujuan dari kami, berikanlah sesuai dengan yang persetujuan tadi. Segampang itu kok. Ya, jangan dianggarkan, direncanakan 5, dianggarkan menjadi 3, ajukan persetujuan 5, pembayarannya malah jadi 6. Ini kan jadi babaliut ya. Itu namanya membingungkan diri sendiri. Jadi hidup ini sudah cukup berat, sudah banyak masalah, jangan ditambah masalah lagi. Ikuti saja sesuai dengan apa yang dianggarkan, direncanakan, dianggarkan, dan disetujui. Jadi ini sinkron. Kalau nggak sesuai bagaimana? Ya tinggal tunggu waktu pada saat audit BPK. Nah, kalau teman sama BPK ya terpaksa pengembalian. Jangan sampai kayak Kerinci, ada Kerinci. Kerinci itu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu lupa saya, menganggarkan 6 bulan. Kan begitu. Ternyata di perubahan APBD ditambah di tengah jalan. Penambahan ini tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Akibatnya apa? Temuan sama BPK. Apa kata BPK? Pengembalian. Makanya kalau kita baca 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu di Kerinci itu demo berjilid-jilid Pak. Khususnya guru dan tenaga kesehatan. Wah, ini guru tenaga kesehatan ini Pak berkurang 1000 aja. Wow, udah repot, langsung heboh ini ya. Apalagi sampai disuruh mengembalikan TPP 6 bulan. Oke, terjawab Ibu ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang rencanakan, anggarkan, minta persetujuan, bayarkan sesuai itu. Itu aja kok, gampang aja kok ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya, ini kenapa sih
terkait penghasilan pegawai khususnya TPP diatur di PP 12 tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Ini menjawab juga beberapa pertanyaan tadi ya. Sebenarnya perlu ada PP khusus yang mengatur yang mengatur penghasilan pegawai. Itu diatur di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Sampai direvisi lagi Undang ASN, itu perintahnya ada PP khusus. Nah, di 2014 ke sono, ke atas atau ke sebelumnya, ini daerah sudah banyak berikan namanya tambahan penghasilan. Ada yang Tukinda, ada yang namanya Tukin, ada yang namanya Remun, ada namanya macam-macam. Temuanlah sama BPK. Nah, karena temuan sama BPK, makanya pada saat kami menyusun PP 12 tahun 2019, kami masukkanlah ini, pasal 58. Dengan harapan sebagai payung supaya tidak temuan bagi daerah. Makanya pada saat setelah itu kami minta namanya gak usah macam-macam, cukup satu nama, TPP. Walaupun kenyataan sampai sekarang masih ada yang namanya dibuat berbeda, TPK lah, macam-macam. Samakan saja TPP supaya enggak temuan, kan begitu. Nah, ini juga di pasal 658 ini sifatnya temporer atau sementara. Sampai terbitnya PP yang mengatur penghasilan pegawai. Makanya kalau ada pertanyaan, Bapak tadi melihat, Pak, daerah ini kenapa ketinggian, ini kerendahan, ini bagaimana peran Kemendagri gitu. Karena kami tidak punya standar untuk mengatakan ini ketinggian atau ini kerendahan. Makanya kalau teman-teman BPK atau dari Kementerian Keuangan, ini kenapa ini Kementerian Keuangan dalam negeri terlalu baik? Karena tidak ada standar. Makanya akibatnya ya kok ketinggian begitu. Nah, cuman dengan sekarang penyesuaian TKD ini kita reset. Kayak handphone direset, ya udahlah sesuaikan lagi lah. Mana tadi yang ketinggian tadi ya dikurangi ya. Nah, kalau mau menambah ya tunggu dulu, tapi kalau mau mengurangi silakan. Nah, jadi artinya ini hanya sifatnya sementara. Kalau sudah ada PP khusus penghasilan pegawai, barulah nanti pasal 58 ini otomatis gugur. Ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian di dalam PP ini karena sifatnya sementara, agak-agak kok kurang lengkap, kok kurang jelas, kok nggak ada standarnya sampai oleh beliau. Karena PP-nya belum ada. Kalau PP-nya sudah ada, mungkin pertanyaan dari Gorontalo tadi sudah terjawab. Bisa sama semua, bisa ini, kan begitu ya. Nah, jadi karena temporer. Terus masalahnya di mana, Pak? Nah, sama-sama kita tanya kepada Kemenpan RB. Kalau nggak salah 3 tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya, Kemenkeu sempat mengajukan izin prakarsa membuat TPP-nya, tapi kayak PP-nya ya Pak ya, tapi kayaknya nggak lanjut ya, Pak Nas ya. Nah ini. Nah berikutnya dari Gresik, Pak Sekda bisa Pak. Makanya ini kan sebenarnya 2 regulasi yang berbeda, satu arah tapi beda jalur kan begitu ya. Satu undang-undang tentang insentif, satu undang-undang tentang Pemda, tentang penghasilan pegawai. Yang mana yang benar Pak? Sama-sama benar. Anda mau pilih salah satu, mau salah dua, silakan. Pak Sekda mau difulkan semua di dalam TPP, nggak ada masalah. Mau dibuat terpisah juga nggak ada masalah. Nah tinggal Anda sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi artinya karena ini sama-sama benar dan beda mazhab regulasinya, tetap kita akuin. Kalau kami ditanya, ya mudah kalau bisa single salary. Cuman pendekatannya berbeda juga. Kalau insentif ini bisa dibayarkan kalau realisasi target tercapai. Target tidak tercapai tidak bisa dibayarkan, kan begitu ya. Nah, jadi karena 2 pendekatan, tapi tetap kami serahkan kepada daerah, mau pilih salah satu, mau salah 2 ya, silahkan ya. Ini. Berikutnya apalagi, apakah seluruh SBPKD? Ketentuannya mengatakan instansi. Jadi silahkan ya tekniknya nanti kita buat SK apa ya, itu teknis Bapak lah ya. Pintar-pintar aja lah ya. Kemudian juga dari Bengkulu sudah dijawab. Nah, jadi itu mungkin ya tanggapan dari kami ya. Oh kata dapat, kenapa ada kata dapat? Memang disesuaikan kondisi Pak. Ada daerah yang motif, tahu motif? Modal tipis. Ada juga yang lumayan. Jadi kami, nah, tapi salah satu penyebab utama belum ada standar akibat dari PP-nya yang belum ada. Kalau sudah ada, ini kita enak. Otomatis pasal 58 gugur. Dan di draft
di draft revisi PP 12 ini juga ada sedikit modifikasi tapi tetap ini sifatnya temporer. Sementara sampai ada PP khusus yang mengatur tentang penghasilan pegawai. Itu Pak tanggapan dari kami. Silahkan buat penanya yang lain. Tambahan, silakan Pak Nas. Nambahkan sedikit Pak ya, ini terkait dengan tadi sampaikan Pak Fernando juga. Ini menjawab dari Bapak dari Gorontalo, ya ini tadi kan tanyakan TPP ya, TPP versus Tukin pusat ya. Tadi sudah singgung oleh Pak Fernando. Jadi memang terkait TPP ini Pak setunya ini kan amanat dari Undang-Undang 5 Pak ya, tahun 2014. Tapi ya sampai sekarang belum muncul, belum ada PP-nya atau perpresnya. Sempat berapa kali diajukan ya disusun terkait dengan TPP ini, tapi akhirnya mental lagi gitu, tidak jadi. Jadi dan saat ini pun juga sedang disusun, itu pun baru tahap awal dalam bentuk RPP terkait dengan pengakuan dan penghargaan yang dalamnya termasuk juga nanti TPP ASN daerah. Tapi sebetulnya juga kelihatannya masih jauh dari yang kita harapkan gitu. Jadi ini kembali karena kebijakan si Bapak Ibu ya, kebijakan dari saya nggak tahu di mana salahnya, tapi yang pasti setiap kebijakan terkait ASN ini memang ruwet dan rumit ya. Terkait RPP manajemen ASN saja itu sudah tahap finalisasi dan sudah diharmonisasi oleh Kumham kemarin ya di tahun 2024. Sedangkan di amanat Undang-Undang 20 itu harus 2024 ya 2023 itu seharusnya di Juli tahun 2024 tuh PP-nya sudah jadi gitu kan. Tapi ternyata sudah 2024 berakhir dan RPP itu sudah jadi gitu kan. Sudah tahap finalisasi dan sudah harmonisasi di Kementerian Hukum. Tapi mental lagi sampai sekarang belum tetapkan juga terkait dengan RPP manajemen ASN. Nah begitu juga dengan RPP pengakuan dan penghargaan ini juga masih jauh sepertinya karena masih banyak karena ini mengangkut hajat hidup orang banyak ya ASN. Dan ini juga bukan ASN daerah saja tapi juga ASN pusat. Nah, di tahun 2024 kemarin itu juga sempat muncul namanya single salary. Dan sempat juga digaung-gaungkan oleh Kementerian Pan RB waktu itu Pak Azwar Anas ya. Tapi akhirnya ya nggak jadi juga gitu. Ternyata setelah dikaji, ternyata belum bisa ya. APBN belum sanggup. Nah begitu juga yang terkait TPP gitu kan, ini juga kami selalu mengikuti ya. Dan selalu terlibat intens dalam penyusunan RPP-nya, tapi memang masih panjang lah ininya Pak ya, pengaturannya. Kemungkinan nggak tahu nanti ini setiap ganti pemimpin, ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi kebijakannya. Itu masalahnya Pak. Terus ya, mungkin itu Pak, mungkin tambah saja Pak, mungkin masih perlu pembahasan lebih lanjut nih, terkait dengan ini Pak. Prakarsa kemarin gimana? Izin prakarsa dari Kemenkeu, nggak perlu dijelasin. Gimana? Yang izin prakarsa Kemenkeu membuat PP-nya, nggak perlu dijelasin. Kan sempat ada izin prakarsa dari Kemenkeu supaya menerbitkan PP tentang penghasilan pegawai. Terjadi. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Baik Bapak Ibu, ini karena waktu sudah mepet, mungkin kita siapkan 5 penanya terakhir, ya, sama juga 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di atas. Cuma karena atas kemarin tadi yang kanan, sekarang ganti kanan kiri ya. Nah, pertama mungkin dari kiri dulu, habis ini kota
Bapak Batam ya. Nah, silakan Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabak Organisasi Seda Indragiri Hilir Riau Pak. Yang pertama yang menanyakan kepada Pak Yose terkait dengan kriteria TPP kelangkaan profesi Pak. Jadi dari sisi kami kelangkaan profesi itu yang pertama kan Sekda. Sekda oke, kita bahwa pemangkunya kan satu Pak ya. Kemudian terkait nakes ini gimana Pak? Nakes ini kan kalau kami bandingkan dengan existing dulu dan sekarang, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, rata-rata di kota itu kan sudah terisi Pak. Apakah kita masih relevan untuk mengatakan nakes ini masih dalam kategori kelangkaan profesi? Beda kalau kami mengasumsikan dia di daerah kecamatan. Untuk di kota, dokter umum, dokter gigi itu sudah terisi Pak. Begitu juga dengan dokter spesialis. Sudah terisi kita Pak. Tetapi untuk TPP kelangkaan profesinya mereka masih menerima. Jadi makanya saya ingin mempertanyakan dari sisi Biro Ortala Kemendagri, apa yang mesti kami sampaikan terkait dengan breakdown kelangkaan profesi ini Pak? Yang pertama. Yang kedua terkait dengan besarannya itu apakah memang kita berasumsi terhadap, kalau Pak Seda itu tentu basicnya adalah kelas tertinggi kita ya Pak ya. Kelas kita kelas tinggi 15. Nah terkait nakes ini apakah kita berdasarkan golongannya atau memang basicnya ini juga menjadi pro kontra kita nih. Nakes ini kan agak sensitif Pak. Jadi kita kalau mereka mogok saja kan pelayanan kesehatan juga akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mandatori Pak. Mandatori ini pemahaman kita seperti apa sebenarnya? Apakah memang mandatori itu satu kesatuan dari lembaganya atau kita rinci per pemangkunya? Contoh kalau kita lokuskan OPDA, dia termasuk di mandatori penerima terbesar di luar sekretariat daerah yaitu inspektorat. Apakah kita breakdown berdasarkan pemangku dari inspekturnya, sekretarisnya, irbannya, atau memang sampai ke pelaksana gitu. Ini juga jadi dilema kami di bagian organisasi, bagaimana menyusun mandatori inspektor ini yang harus di bawah sekretariat daerah. Apakah memang pemangku jabatannya atau di sisi lembaganya Pak? Ini juga yang menjadi diskusi khusus kami nih Pak dalam menyusun untuk 2026. Sehingga nanti kalau pemahamannya ada satu kesatuan, berangkat kita tuh dari angka apa gitu, dari angka totalnya atau dari angka pemangku yang ada amanat mandatorinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait TPP Nakes. Kita ketahui bahwa Nakes ini kan mereka ada menerima jaspel, jasa pelayanan. Bagaimana kita menarik besaran angka TPP-nya? Apakah kita breakdown dulu jaspel yang mereka terima atau dari besaran TPP dulu? Karena terus terang saja Pak, di jaspel kan mereka punya hitungan-hitungan sendiri Pak, dari hitungan BLUD-nya, baik itu RSUD maupun Puskesmas. Satu sisi kita juga mengalokasikan TPP ASN-nya. Nah bagaimana ini Pak supaya tidak ada kecemburuan lah Pak ya terkait dengan ASN yang bertugas di luar institusi nakes, sehingga ada keselarasan Pak. Karena kalau kita bicara jaspel, mereka ada ketentuan BLUD-nya. Kami di bagian organisasi tidak mau masuk ranah itu, tapi satu sisi, mohon maaf, teman-teman dokter spesialis itu kalau kita bicara spesialis, mereka lebih tinggi kelas dari Sekda Pak. Satu sisi juga mereka TPP juga kita alokasikan gitu. Maksud saya bagaimana kita bisa mengatur sehingga tidak terjadi pembedaan yang begitu rentangnya terlalu jauh Pak. Alokasi TPP kita satu sisi kita perhatikan, tapi satu sisi jaspel mereka kita nggak pernah usik-usik Pak. Nah ini kami mohon pemahaman dan penguatan dari Biro Ortala Kemendagri terutama Pak Jose bagaimana terkait dengan ini. Dan insya Allah Pak kami dalam tahap penyusunan finalisasi kertas kerja teman-teman dan nanti akan kami juga lebih teknis ke Biro Ortala terutama terhadap dengan Pak Jose. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Inhil. Silakan lanjut dari Batam.
Siap-siap yang di atas ya. Siap. Ini Batam. Ini depan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan kami dari Kota Batam, dari bagian organisasi Kota Batam. Ada beberapa hal yang mungkin yang ingin kami tanyakan ke Pak Jose dan Pak Fernando dan Bapak dari Kementerian Keuangan juga. Yang pertama, ini mungkin ke Pak Jose dulu terkait dengan izin FJAP yang untuk SM Menpan 825 yang baru keluar kemarin Pak Jose. Kita memang lagi berproses juga, saya rasa hampir semua daerah sedang berproses. Namun kemarin kayaknya kena prank kami semua nih Pak Jose. Pertama, mereka bilang sewaktu kita Zoom, wah ini cukup nih dengan mempedomain 825, SM 825 si Menpan itu. Namun setelah kita coba berproses, terlalu banyak, ribet. Harus data yang kita lengkapi, sehingga berprosesnya pun agak sedikit lama Pak Jose. Kami takutnya nanti mungkin dalam penyusunan TPP 2026 akan ada miss terkait dengan data, salah satu evidence-nya adalah yang untuk hasil evaluasi jabatan dari Kemenpan dalam bentuk perwako atau perkada atau yang lainnya. Jadi kami khususnya Kota Batam masih belum mendapatkan hasil FJAP, terutama dari ada perubahan kelas jabatan seperti Irban yang dari 11 ke 12. Memang di 825 sudah ditegaskan, namun ternyata kami pikir kemarin hanya cukup mempedomai 825, kita adopt, masukkan ke perkada kita, langsung diterbitkan. Ternyata berproses lagi sampai harus ada tanda tangan per masing-masing pengampu jabatannya Pak. Itu yang kami rasakan di Batam dan Kepri khususnya. Izin Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung pertanyaannya aja Pak ya. Siap. Jadi apakah bisa di dalam proses penyusunan di 2026 nanti ada pengecualian atau bagaimana Pak Kabak terkait dengan belum terpenuhinya evidence tadi? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kelas jabatan juga nih Bapak. Kelas jabatan, karena kita FJAP kita belum keluar, apakah kelas jabatan itu masih kita pedoman ini yang mana nih? Masih 11 kah? Apa yang 12? Khususnya untuk daerah yang belum mendapatkan persetujuan dari Menpan, FJAP Menpan. Kemudian terkait dengan kelas jabatan juga, kita tahu memang kelas jabatan itu merupakan dasar untuk rentang atau jarak antara nominal per nominal jabatan. Sementara kita masih sedikit mengalami kesulitan di dalam menentukan itu. Karena ada beberapa jabatan yang sudah terlanjur tinggi duluan, sementara ada jabatan lain yang mungkin kelas jabatannya yang masih belum sesuai. Jadi rentang nilai jabatannya masih belum sesuai Pak Kabak. Mohon arahan Pak, apakah 2026 wajib harus sesuai dengan kelas jabatannya? 11 tidak boleh lebih dari 12, atau 8 tidak boleh dari 9, karena itu di kami agak sedikit berpolemik nih. Karena nilainya yang sudah disparitasnya sudah terlalu tinggi di awal. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaan terkait dengan dari keuangan nih, mungkin ke Pak Fernando. Terkait belanja pegawai BLUT, yang selama ini masuk jenis belanja pegawai, dan ada informasi di tahun depan akan pindah ke jenis belanja barang dan jasa, Pak. Apakah wajib dihitung sebagai penghasilan SN yang menjadi dasar perhitungan BPJS, Bapak? Mungkin ada 4 pertanyaan yang mungkin dari Kota Batam. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang dari atas, silakan Pak. Langsung aja Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Fernando. Sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2024 tentang tata cara penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah atas pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30%, pemerintah daerah harus menyesuaikan paling lambat tahun 2027. Kebetulan kami dari Kabupaten Lamongan tahun 2026 ini, 2006 besok, itu sudah 35,08%. Nah, hal tersebut dikarenakan
mengakomodir belanja ASN 7.178 orang dan P3K sebanyak 7.896 orang. Hal ini berpengaruh terhadap persentase belanja pegawai pada tahun 2026. Sedangkan postur TKD menurun. Hal ini sangat tidak mungkin untuk tahun 2027 bisa mencapai 30%. Nah, karena pembaginya kan tetap turun, Pak. Otomatis belanja tetap, pembaginya turun, otomatis semakin besar persentasenya. Nah, mohon agar dibuatkan terkait dengan formulasi penghitungan atau tentang belanja pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pengurangan dana transfer atau pengurangan transfer ke daerah, ini sangat berdampak sekali terhadap program infrastruktur daerah, kabupaten dan kota. Mohon mungkin ada solusi, yaitu ada revisi. Ini terkait dengan mohon izin karena ada dari Kementerian Keuangan, mohon izin, yaitu untuk revisi tentang aturan dalam komponen belanja daerah, misalnya untuk ADD. ADD dibiayai dari dana desa, bukan dari persentase dana perimbangan di luar dana yang diarahkan. Sehingga kabupaten kota ada relaksasi terkait dengan belanja daerah tersebut. Yang ketiga, mohon arahan atau mungkin ada regulasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Perangkat desa yang 4%, ini kalau bisa ditanggung atau dibiayai, dimasukkan kepada di peraturan desa. Ya, jadi mungkin bisa masuk di dana desa juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan itu. Terima kasih, Pak. Dari Lamongan. Yang dari kanan mungkin suara wanita dulu. Coba suara wanita. Boleh. Yang di belakang suara wanita. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nelly Anjar Fitri SSTP dari Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Mohon izin bertanya, singkat saja. Sebagaimana tercantum di Permendagri nomor 14 tahun 2025 terkait belanja lembur dan honorarium yang diformulasikan ke dalam belanja TPP, apakah dapat diartikan bahwa pada APBD tahun anggaran 2026 kami tidak dapat menganggarkan belanja lembur dan honorarium bagi ASN? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lembur apakah masuk dalam TPP? Baik, silakan. Terakhir sebelah kanan, ya. Mungkin bapaknya ya. Tadi barisan depan, sekarang bagian belakang. Baik. Tes 1 2 3 tes. Ini terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari bagian organisasi SEDA Kabupaten Banyuwangi, nama Sumadi. Mohon izin bertanya juga mungkin saran masukan Pak. Ya. Yang pertama, kami di Banyuwangi ada yang namanya rapor SKPD Pak. Oke. Jadi yang 5 terbaik itu akan mendapatkan reward. Sedangkan 5 terbawah akan mendapatkan punishment. Sehingga menyebabkan antara perencanaan TPP dan realisasi itu berbeda. Contoh, kelas 7. Kalau sesuai perencanaan itu dapat 3 juta. Tetapi setelah mendapatkan reward itu mendapatkan 5 juta. Apakah ini diperbolehkan? Karena antara perencanaan dan realisasi berbeda. Tapi secara pagu anggaran mencukupi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami wajib nanti membuat perkada baru seiring dengan pemberlakuan Kemendagri nomor 900.1.2.3 karena akan berlaku tahun 2026, terutama terkait dengan PLT, PLH, dan PJ. Kalau sebelumnya kami PLT itu mengambil TPP yang lebih tinggi. Nah, dengan pemberlakuan Kemendagri yang tahun 2024 ini, PLT, PLH, PJ itu kan mendapatkan 20%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permasalahan P3K Pak. Ini terkait kemampuan anggaran tentunya. Sampai saat ini kami belum bisa memberikan TPP untuk P3K. Apakah tidak ada solusi misalnya terkait dengan P3K, apalagi nanti ada P3K paruh waktu. Ini jelas
akan membebani anggaran daerah. Apakah tidak ada kebijakan misalnya untuk P3K ini dibiayai oleh pusat? Mungkin 3 hal itu Pak. Terima kasih atas kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Banyuwangi. Mungkin langsung aja Pak Jose. Baik, dari Indragiri Hilir ya. Yang pertama ini terkait dengan TPP kelangkaan profesi. Ya, ini untuk sekda dan dokter spesialis. Dokter spesialis. Apakah dokter spesialis yang ada di sana bisa diberikan kelangkaan profesi? Ya, silakan saja ya, dapat diberikan. Kalau dia ada 2-3 orang ya dokter spesialis, diberikan saja di situ. Ya, kalau uangnya ada. Tapi kalau tidak ada, ini diberikan penjelasan Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi kata-kata dapat ini kan kalau kemampuan fiskalnya kuat gitu. Misalkan Anda sudah dapat di POL, Anda sudah dapat Jaspel sekian, mau lagi tambah di kelangkaan profesi. Ini sudah begitu jomplang dengan sekda misalkan. Jadi inilah pentingnya TPP kita, tim ini, solid yang saya bilang tadi. Solidnya bisa mengupas, melihat sampai dengan take home pay-nya, ya. Jadi melihatnya ke take home pay. Anda di POL dapat sekian, ditunjukkan di situ. Nakes tadi, yang kata Bapak tadi, oh udah lebih dari sekda berapa, ya. Kemudian dia minta tambah lagi, uangnya cuma segini Pak. Buat teman-teman ini belum dapat gitu ya. Tapi kalau uangnya banyak ya silakan aja isi di kelangkaan profesi. Jadi perannya komunikasinya sampai di sana Pak, di take home pay tadi. Dan otoritas teman-teman TPP saya bilang 2026 luar biasa. Bisa mengupas sampai POL tadi. Karena apa? Banyak temuan ya, regulasi-regulasi yang masuk POL ini yang rupanya tidak ada cantolan ke atas Pak. Ya, kami di Ortala hanya melihat dari indikator beban kerja sampai dengan tempat bertugas tadi yang diambil. Begitu masuk POL kita lihat angka gelondongan. Demikian juga nyampe Pak Nasrullah, Pak Fernando. Tapi siapa yang menyisir itu? BPK. Nah, tapi teman-teman ketika pengajuan itu bisa melihat itu. Ya. Bapak Jaspel itu sudah TPP loh gitu. Bapak bisa kasih pemahaman itu. Ya. Tapi kalau uangnya ada silahkan diberikan. Saya juga sekaligus menjawab bagaimana informasi ini banyak disalah tafsirkan begitu. Seakan-akan tim TPP kemudian mengatakan kepada nakes, Anda tidak boleh lagi menerima beban kerja katanya. Itu sudah kata Pak Jose Kemendagri. Padahal yang kita bilang itu ya, bila uangnya masih ada, itu masukkan di kondisi kerja. Untuk beban kerja tadi dengan prestasi, penterjemahan dari aparat penegak hukum adalah double evidence dengan POL. Jadi kalau kita cermati betul yang masuk POL itu apa? POL itu ada upah pungut, ada untuk Jaspel, ada TPG, tamsil guru. Itu diberikan karena diterjemahkan ada penambahan beban kerja dan prestasi di situ. Nah, terjemahan dari aparat hukum ini double evidence dengan beban kerja dan prestasi. Tapi teman-teman tim TPP, ini kesempatan kita nih kata dia kan, mengatakan Anda tidak dapat beban kerja. Hebohlah nakes ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang asistennya ditahan oleh nakes disandera. Saya bilang Bapak asisten enak nih disandera nakes. Bisa medical check up gratis saya bilang. Enggak Pak, saya stres dia bilang kan. Jangan-jangan disuntik dia bilang gitu. Ya, ada kita rapat pagi-pagi mendadak oleh Pak Sekjen gara-gara IGD-nya digembok Pak oleh nakes. Digembok. Jadi masyarakatlah yang teraniaya soal ini gitu. Hanya gara-gara statement Anda tidak dapat beban kerja. Heboh. Padahal bisa diberikan kalau uangnya ada di kondisi kerja. Nah, setelan serupa inilah yang harus kita sampaikan ke kawan-kawan sekalian, disambungkan ke teman-teman nakes. Ya, kalau di Kuda ada Pak Wisnu itu ya, yang untuk masalah blood. Tapi ya mindset ini dapat Pak ya, maksudnya take home pay itu ini ranah Bapak Ibu sekalian selaku tim TPP mencermati itu. Ya, Anda sudah besar, uang kita ini ibarat gadis berkain pendek nih istilahnya Pak Sekjen yang lama. Ya. Gadis dari Riau udah tahu tuh dari Sumbar ya, gadis berkain pendek ditarik ke atas paha yang tampak, ditarik ke bawah dada yang kelihatan. Serba salah, dananya sudah sekian dikasih Pak Nasrullah. Dipotong lagi Pak Purbaya kan, makin pendek kain itu. Nah, pandai-pandai kita lah menutup ya, agar ditarik atas bawah pun semua tertutup gitulah. Nah, itu maksudnya Pak. Ya. Jadi itu
dari Indragiri Hilir, kemudian untuk sama ya TPP Nakes tadi yang dari Batam. Nah ini soal Ebjab ya, jadi 825. Kalau kami simpel Pak, sekali lagi rumusan kita di TPP kita ini mempermudah ya. Jadi dengan adanya 825 tadi kita simplifikasi. Kalau ada daerah, ini sudah kita surati kemarin ya, ada daerah yang ingin menyesuaikan kenaikan kelas jabatannya di Irban, juga di teman-teman di sekretariat Dewan, ya silahkan. Tapi bagi yang belum, kalau itu ada kenaikan, ya untuk per kelas jabatan 12 tadi, silahkan ajukan persetujuan. Tapi kelas jabatan 12 itu nggak ada kenaikan apa-apa, silahkan menyesuaikan aja. Ya, jadi sesimpel itu kami. Nah, tapi kalau ada dari Menpan mempersyaratkan ya untuk penyesuaian itu bla bla bla, silahkan diikuti. Tapi untuk TPP itu sudah berlaku, Pak Tonggam ya, sudah bisa berlaku untuk disesuaikan di 2 tahun 2026 kalau uangnya ada. Sekali lagi kalau uangnya ada, tapi Batam kuat lah ya. Ya. Iya. Dia TPP ikuti Singapura ya, Pak Nando. Jadi silakan ya, itu sudah bisa kita pakai untuk disesuaikan di Simona. Ya, dan itu sudah kita surati untuk 2025 ini ke seluruh daerah. Kemudian yang apa lagi? Oh, kelas jabatan mempertegas ya, kelas jabatan 12 tidak melebihi 13 begitu ya. Itu memang secara normatif seperti itu. Ya, jangan sampai sudah per kelas jabatan tiba-tiba ada kelas jabatan 10 yang melewati kelas jabatan 11. Tapi implementasinya ada sejumlah teman-teman di daerah memberikan argumentasi. Ya, Pak, ini bla 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 ya. Artinya dia dulu dapat lembur ya. Ini sambil menjawab yang lembur tadi ya. Jadi kita integrasikanlah seluruh tadi ke dalam TPP. Bukan berarti lemburnya hilang. Ya, lemburnya dimasukkan di beban kerja. Sekali lagi nominalnya tetap dapat, tapi teman-teman aman gitu. Jangan udah dibilang nggak ada lembur lagi, nggak ada honorarium, nggak ada insentif. Dibuat juga itu anggarannya, ya, jadi kena jadinya. Nah tapi gimana jurusnya dimasukkan di beban kerja, nanti ada PIC kami yang bisa bantu, sehingga teman-teman yang biasa lembur tadi tidak jadi malas-malesan. Sama aja lah kita yang rajin pulang malam, ya sama dengan tetangga sebelah pulangnya sore, beban kerja sama aja dia bilang, gara-gara lembur dihilangkan. Tidak. Lembur itu tetap ada, tapi kita masukkan di indikator beban kerja, jadi aman. Kemudian apalagi itu Pak Nando ya? Belanja honor, ada. Ya saya kira itu ya, nanti bisa saya tambahkan mungkin teman-teman. Ya silakan Pak Nas. Ya, terima kasih Pak Nando. Saya mencoba untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Kabupaten Lamongan, ya. Disampaikan bahwa untuk Kabupaten Lamongan itu belanja pegawainya sudah mencapai 35% lebih ya. Ya, 35, sekian ya. Dan kalau ditambah lagi untuk tahun 2006 dan turunnya TKD, maka diperkirakan melebihi angka 36%. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya mungkin sekaligus saya sampaikan di sini bahwa angka TKD di tahun 2026 nanti yang berjumlah 693 triliun itu berdasarkan hitungan dari Kementerian Keuangan itu sudah cukup untuk menutup atau mendanai gaji dan tunjangan yang melekat ASN daerah, operasional kantor dan pelayanan publik, operasional sekolah dan puskesmas. Ya itu sudah cukup untuk mendanai pemenuhan belanja pokok tahun 2026. Itu hitungan dari Kementerian Keuangan. Ya, betul itu mengalami penurunan ya. Namun demikian Bapak Ibu semuanya di sini daerah pun diberi kesempatan ya atau diberi keleluasaan untuk mengajukan pendanaan dari kementerian lembaga ya yang jumlahnya lumayan besar 1.377,9 triliun yang merupakan belanja prioritas pemerintah, program prioritas pemerintah.
Jadi di sini Bapak Ibu misalkan mengalami pendanaan untuk belanja infrastruktur ya, nanti bisa mengajukan ke kementerian lembaga terkait, misalkan ke Kementerian PU ya, untuk mengajukan terkait dengan reservasi jalan dan jembatan. Itu jumlahnya lumayan besar, 24,3 triliun ya. Atau bisa juga nanti mengajukan untuk perumahan, bisa dengan jumlah 48,7 triliun ke Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan. Dan juga bisa terkait dengan bendungan dan irigasi, ini juga bisa mengajukan kepada Kementerian PU yang jumlahnya 12 triliun. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu ya gambaran yang ada ya. Karena memang kebijakan dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2025 dengan adanya efisiensi kemarin dan juga di tahun 2026 memang untuk belanja di luar ke belanja pokok daerah itu memang lebih ditangani oleh pemerintah pusat ya. Nah, jadi untuk itu ya daerah bisa mengajukan pengajuan proposal ya kementerian lembaga nantinya ya. Cuman teknisnya nanti saya belum tahu persis bagaimana caranya, nah ini yang kita belum tahu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke kementerian lembaga tersebut atau berkoordinasi dengan KL tersebut. Nah tadi juga dari Kabupaten Lamongan menanyakan terkait dengan apa kira-kira diskresi ya terkait dengan pemerintah pusat yang TKD menurun ini ya. Ini dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk APBD tahun 2026 penggunaan TKD dengan didukung oleh PAD itu diprioritaskan pada penggunaan belanja pokok ya. Ya ini ada belanja gaji dan tunjangan pegawai, operasional pemerintahan, pelayanan dasar publik, terutama pendidikan dan kesehatan, dan belanja materi sesuai dengan perundangan. Selanjutnya, ini yang kita camkan lagi, ini dari Impres 1 dan juga diikuti dengan SE bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri. Ini SE-nya belum dicabut ya, belum Pak Menando ya. Berarti dengan demikian Bapak Ibu, di tahun 2006 efisiensi tetap berlanjut ya, tetap berlanjut. Terutama untuk pejabat dinas dan belanja lainnya, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Terus yang keempat, untuk APBD 2026 itu harus selektif dalam belanja hibah, khususnya kepada instansi vertikal pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Nah ini juga yang kami perhatikan kemarin di tahun 2025 pada saat evaluasi raperda perubahan APBD, banyak daerah itu yang menganggarkan belanja hibahnya lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Nah ini menurut kami tidak sesuai ya. Nah ini tidak pas. Nah itu kami menyarankan kepada Bapak Ibu yang pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan belanja modalnya. Ya. Dan selanjutnya, nah ini yang tadi disampaikan di awal, daerah juga berkoordinasi dengan KL terkait yang mengampu belanja program prioritas nasional, khususnya dengan untuk pengusulan kegiatan yang berasal dari program prioritas nasional. Ini besar loh Bapak Ibu semuanya, 1.377 triliun. Besar loh ini. Ya mungkin lebih. TKD kalau kita jumlahkan hanya di tahun 2024 itu yang TKD-nya tinggi yaitu hanya 800 triliunan. Tapi belanja KL yang mendanai urusan daerah itu ada 1.377 triliun. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya, mungkin terkait dengan diskresi tahun 2026 ya. Jadi memang kita sesuai dengan arahan Presiden itu memang dekat dengan kebijakan infrastruktur itu memang diambil alih oleh pemerintah pusat melalui kementerian lembaga. Jadi nanti Bapak Ibu mengusulkan pendanaan dari kementerian lembaga tersebut.
Demikian Pak Fernando kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Jadi sedikit tanggapan kepada Inhil. Ini bagaimana inspektorat? Apakah lembaganya, apakah orangnya, kan begitu? Orangnya Pak. Jadi sama berjenjang, ini di atas SKPD yang lain, di bawah Sekda. Clear ya? Kemudian, nah seluruh yang namanya pendapatan itu ada diatur di Permendagri 15 tahun 2000 14 2024 2025 tentang APBD 2026 ya. Itu semua diperhitungkan masuk dalam TPP. Jadi walaupun masuk TPP tidak mengurangi penghasilan, hanya dikonvertlah semua masuk ke dalam TPP. Tapi jumlah yang diterima diperkirakan tidak berkurang dari yang sebelumnya. Lanjut, untuk Batam sudah ditanggapi. BLUD masuk ke dalam barang jasa, belum Pak. Masih di BLUD masih ada namanya belanja pegawai, ada juga belanja jasanya. Nah, cuman untuk BLUD diberi kelonggaran karena dia sifatnya banyak yang revolving ya, perputaran sendiri ya. Jadi masih diberi kelonggaran untuk BLUD untuk mengangkat non ASN ya. Oke. Kemudian Lamongan ya. Lamongan juga begini Pak. Prinsipnya apa yang Anda usulkan ya, kondisi 35% ini ya, 30% ini ya. Jawaban saya Bapak cari sendiri jawabannya, download Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD pasal 146 ayat 3. Kemudian 147 ayat 4. Itu jawabannya Pak. Bapak jawab sendiri Pak ya. Silakan teman-teman juga membaca ya supaya lebih enak. Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD pasal 146 ayat 3 dan 147 ayat 4. Itu jawabannya Pak. Kemudian untuk Situbondo sudah saya jawab juga, Banyuwangi. Jadi begini Pak, baca regulasinya. Kalau melampaui apa yang diterima, itu harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Misalnya kelas jabatan 8, sebelumnya 5 juta. Berarti maksimal yang diberikan 1 tahun, tahun depan itu dan seterusnya adalah 5 juta, nggak boleh lebih. Itu sudah melanggar. Mungkin caranya jangan TPP atau bagaimana ya, itu nggak cocok kalau TPP Pak. Karena kalau melampaui akan temuan, walaupun itu sifatnya reward ya. Tapi reward dalam arti bukan TPP-nya yang ditambah-tambah. Jadi saran saya diganti konsepnya, jangan dengan pola seperti itu. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Demikian diskusinya menarik, saya yakin ini juga masih banyak mau ditanyakan, tapi apa daya waktu yang memisahkan kita ya. Ini sudah jam 1 lewat, ini jam saya ini ya. Jam 12.58 ini bahkan ya, sudah tinggal 2 menit lagi, waktu tinggal 2 menit lagi. Mungkin terakhir sebelum ditutup closing statement dari Pak Nasrul dulu. Ada closing statement? Cukup? Dari Pak Yose ada closing statement? Cukup.